Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membuat invoice tagihan yang ada di login wali ya, Jadi saya login sebagai wali. Kemudian di sini ada menu cetak invoice tagihan. Oke, yang pertama kita buat dulu controllernya terlebih dahulu untuk cetak invoice tagihan wali ini. Kita buka web.php. Saya mau cek dulu apakah saya sudah pernah buat atau belum. Ini kwitansi pembayaran, ini pembayarannya. Ini pembayarannya kemarin ada invoice ya. Oke, tidak ada ya, di wali tidak ada. Oke, berarti kita buat controller baru. Misalnya saya buat namanya php artisan make controller, namanya wali murid invoice controller. Oke. Salah ketik saya. Walu saya buat malahan ya, walu murid. Oke, hapus dulu aja, delete dulu, kita buat ulang lagi wali murid invoice controller. Oke, di sini kita tambahkan seperti biasa invoice, sini wali murid invoice controller. Oke, di sini sebenarnya yang kita pakai cuma satu saja ya, tidak perlu pakai resource, tapi biar gampang tidak masalah karena dia tidak ganggu juga. Oke, berikutnya adalah kita lihat di, tutup saja ini ya, di wali tagihan. Berarti wali tagihan show, kita cari di sini invoice. Nah ini. Oke, berarti berute wali titik invoice titik index show ya, kita buat invoice titik show. Nah, kita kirim ID tagihannya tagihan ID, simpan, kita coba refresh, klik. Oke, dia udah kebuka nih, tinggal kita buat function show nya. Berarti kita buka wali murid invoice, di sini function show $ID. Oke, baru kemudian kita cari contohnya, tinggal cari di internet. Di sini saya cari di situsnya Bootstrap Invoice Example punya Bootday ya, kita cari nih, ini ada banyak nih. Bebas mau pilih yang mana. Ini ada logo, kayaknya ini keren. Yang ini ya, ini ada logonya nih. Dari ini kayaknya tapi terlalu detail. Saya tadinya mau pakai yang ini nih, yang ini bootday.com. Oke, oh dia bisa di download ya, atau ini kode kode HTML nya. Nah, ini kode CSS nya. Oke, kita cari-cari dulu, silakan dilihat-lihat dulu. Kalau ini gimana carinya, yang simple aja ya, yang simple. Oke, sebenarnya kalau sekolah itu invoice itu tidak terlalu penting, yang penting kan dia kwitansi ya. Invoice itu kan tagihan, invoice itu adalah tagihan. Statusnya unpaid, belum dibayar. Kayaknya beneran yang tadi deh, simple, yang ini apa namanya, yang ini saja. Saya pakai yang ini. Nanti kita tampilkan alamat sekolah di sini, nama sekolah di sini, kemudian di sini alamat sekolahnya ini. Ini tampil nama tagihan untuk siswanya, ini tampil tanggal tagihan. Kayaknya udah cukup ya.
Oke, udah cukup. Saya copy kode HTML nya, copy to clipboard, kemudian kita buka tab baru, pastekan. Invoice itu kita simpan di resource, di view aja di luar. Oke, di sini kita buat invoice.blade.php. Oke, simpan. Oh, dia tidak ada HTML nya nih. Saya cut dulu nih, saya buat struktur HTML dulu. Kita kan mau embed dia ke template ini ya, ke template kita. Extendnya dia itu sama kayak kwitansi. Saya lihat kwitansi dulu. Nah, nih pakai template yang blank, extendnya blank, kemudian base sectionnya content. Ini kita masukkan dalam section. Oke, udah seperti ini. Berikutnya kita ambil, kan dia ada CSS nih, CSS nya kita copy. Saya coba masukin di sini dulu, style, paste. Oke, kemudian di sini kita return view invoice. Kemudian kita coba refresh. Oke, ini udah muncul ya, dia bisa download. Download tuh nggak perlu lah, dia cuma cukup lihat aja kalau ini. Jadi kita modif, downloadnya kita hilangkan. Download tuh sebenarnya dia dalam bentuk PDF ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, kita coba buat. Oke, ini kita copy aja dulu. Saya disable dulu. putih.com nya kita ganti jadi nama sekolah, pakai config app.name. Kemarin kalau saya tidak salah itu ya, my tagihan app name. Salah dong. Oh, ini diambil dari database, saya lupa. Setting ini kayak kita buat di app snip di title ya. Di title-nya tuh kan kita pakai setting nih. Nah, ini nih codingnya. Ini copy aja nih, copy. Ini nama sekolahnya. Oke, kemudian linknya kita hapus saja, kasih pagar saja. Kemudian ini alamatnya, alamat sekolahnya, alamatnya kemarin ada juga ya di database kita kayaknya. Berarti setting kita buat di sini app name, app address. Oke. Oh, ini ya alamatnya. Alamatnya kayaknya di bawah ini saja. Enggak, ini tagihan siswanya nih. Alex Maxwell ini untuk nama siswanya. Sebentar. Oke, ini sudah. Alex Maxwell ini kita buat untuk menampilkan. Kita kirim dulu ya, tagihannya kan belum kita kirim. Kita query dulu tagihan. Sama query-nya itu mirip seperti sebentar. Kita buka wali tagihan controller. Nah, dia sama kayak gini nih. Ini kita copy saja. Oke, pastekan. Kemudian di sini boleh pakai compact ya. Saya mau kirim satu data saja, jadi saya pakai compact, tidak pakai data. Oke, udah. Di sini baru kita lanjut tagihan siswa nama. Oke, kita buat dengan keterangannya. Tagihan untuk untuk Daru Kuswoyo. Kemudian di sini kita buat NIM-nya, kelas boleh juga. Salah ding. Oke, siswa kelas IIE. Kemudian satu lagi jurusan, biar lengkap ya.
jurusan FPL. Ini bentar, ini dalam kurung, bagusnya gini, dalam kurung kita masukkan NISN nya, tampilkan juga NISN. Oke, ini kayaknya kenapa kurang jelas ya di template-nya kayaknya. Oh iya, emang agak-agak kurang teksnya, nanti kita perbaiki tampilannya. Ini nomor invoice-nya, nomor tagihan, kasih pagar, kemudian tampilkan tagihan ID saja biar gampang. Oke, udah nomor tagihan crash 40. Kemudian di sini tanggal tagihannya berarti tagihan translated format tanggal tagihan ya, saya lupa, coba aja. Tidak ada, lupa saya, tidak ada. Translated formatnya ada, tapi nama kolomnya itu yang salah, tanggal tagihan atau tanggal apa namanya. Di tabel tagihan bener tanggal tagihan, ini tanggal tagihan, sebentar, oh salah, ada, ini harusnya tanggal tagihan baru translated format gitu. Tampilannya tadi apa ya, bulan, oh kita akan Indonesia kan tanggal ya, di FY, tanggal, bulan, tahun, tidak ada translated format. Nah ini baru benar. Oke, nomor tagihannya crash 40, tanggal tagihannya 1 Desember 2020. Kita tampilkan juga tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo. Oke, udah selesai. Ini kayaknya orang nggak bisa lihat warnanya, warna di sini ya, invoice detail ini, invoice detail, kemudian di sini ada invoice sum. Kita lihat CSS nya, kenapa warnanya tuh dia terlalu kalau untuk anak muda cocok ya, tapi kalau untuk orang tua kayaknya kurang tepat. Invoice header, saya klik aja nih, kita lihat di ini nih. Nah nih di bagian ini kontainer, kita cari. Nah ini kita ganti saja warnanya jadi black ya, black. Sudah. Kemudian tabelnya itu kita kasih warna, T-head-nya itu teksnya kita kasih warna putih. Ini harusnya warna putih, kenapa tidak muncul dia? Kita kasih important. Kita lihat kelasnya dulu nih, inspect element, klik nih. Ini ini diubah sama punya si ini, punya template ya, core.css itu kan punya template. Custom table T-head ini sama, border 0. Oke, kita kasih important ya, dikasih important tuh biar dia nge-replace ya. Oke, ini sudah. Nah di sini baru kita tampilkan detail tagihannya ya, detail tagihan. Oke, kita ke bagian kontennya, ada 3 ini, WordPress template, Maxwell, berarti di sini ini kita hapus saja sisanya karena kita cuma butuh 1. Oke, kita buat perulangan, B for H, tagihan,
tagihan detail. Ini TR nya kita masukkan ke dalam tagihan detailnya, simpan, kita coba refresh. Oke, kemudian kita tampilkan di sini nama biaya, item, nama biaya. Oke, SPP, Pramuka, OSIS. Ini udah bener. Ini kita hapus saja, kita tidak perlu ini. SPP, dia jadi kurang bagus ya. Oh, karena widthnya tuh kependekan ya. Ini harusnya kita kasih item ini, kita kasih WIDTH, widthnya misalnya 40%. Dia tadi kan bagusnya karena ada teks yang panjang itu. Nah gini, kita tidak perlu produk ID, kan tagihannya kan langsung SPP total ya, subtotal. Nah, tambahkan nomor satu lagi di atas, nomor tagihan tidak perlu, berarti ada TD untuk menampilkan loop iteration, kemudian nama biaya, kemudian langsung kita tampilkan subtotalnya. Di sini berarti format rupiah, item, jumlah, biaya kalau saya tidak salah namanya. Kita refresh. Oke, ini masih kelebihan satu kolom. 1 2 3 1 2 3. Ini cool span-nya cukup 1. Oke, ini udah benar nih. Tinggal kita geser ini kelasnya, berarti text n. Oke, sudah. Kemudian di subtotal ini kan banyak ini nih, banyak yang tidak kita pakai. Kita cuman butuh grand total saja. Ini hapus total tagihan. Oke, total tagihan tinggal kita tampilkan di sini, hapus saja. Berikutnya baru kita tampilkan item. Total tagihan gimana ya? Saya coba lihat dulu. Apa ada di sini total tagihan? Tanggal jatuh tempo. Oh, di sini tidak ada total tagihan. Harusnya di sini ada total tagihan biar kita lebih mudah. Total tagihan itu sama seperti kita buat di biaya kemarin. Nah, di biaya kan kita nambahin event, tidak ada event ya, kita tambah saja. Eventnya saya copy, saya masukkan ke sini. Oke, ini saya hapus. Kemudian di total tagihan ini saya copy. Nah, kita pastikan di sini. Ini Ctrl LTI, impor yang case attribute. Nah, dia itu kan bukan children tapi tagihan detail. Sum jumlah biaya. Jadi di sumnya jumlah biaya. Tagihan detail, sum, hitung, tambahkan jumlah biaya. Jadi di sini codingnya lebih singkat. Nah, cukup gini saja. Tambahkan format rupiah. Oke, kok tidak muncul dia? Item, salah. Karena kita ini kan adanya di, bukan di item. Total itu adanya di tagihan. Ya. Item itu kan tagihan detailnya. Oke, nah ini udah muncul. Udah, tinggal kita geser kelas text n. Oke, ini total tagihannya. Ini di bawah ini kita buat terima kasih. Oke, udah selesai. Ini alamatnya nanti silahkan dilengkapi saja. Jadi dia bisa cetak. Ini ada tombol print harusnya ya di bawah. Atau nanti kita buat PDF-nya, nanti kita buat di video berikutnya bagaimana cara membuat PDF ya. Jadi orang tua klik, kemudian dia muncul di sini cetak tagihan. Kita lihat di template blank,
app blank. Titelnya kita buat juga seperti yang kemarin, jadi bisa diatur titelnya. Kita buat copy dari app snit. Nah, ini di copy, titlenya pastikan di sini, hapus gini. Oke, refresh. Kalau kita tambahkan variabel title di sini, title sama dengan cetak invoice tagihan bulan. Nah, tampilkan bulannya, tagihan, tanggal tagihan, translated format, tampilkan F sama Y saja. Wah, pinter dia. Titel, simpan. Harusnya titel di atasnya berubah. Cetak invoice tagihan bulan Desember 2022. Oke, ini udah selesai. Ini kalau terlalu kecil bisa kita besarin apanya, teksnya ya. Oke, ini saya tekan Ctrl Shift C ya, biar muncul. Nah, ini kita lihat fontnya, font Rogaters bukan. Kolom ini tidak ada pengaturan font. Mana sih fontnya? Apa di detail ini ya? Kalau di detail ini kita tinggal tambahkan font size. Font size misalnya 14 px biar ukurannya lebih besar. Kayaknya iya deh, kita tambahin ini invoice detail ini. Kita lihat di sini tadi. Oke, ini ada dua. Nah, ini nih kayaknya yang bikin dia kecil. Kita buat aja dia 1 rem. Nah, ini baru enak dilihat nih. Ini udah besar satu, yang sebelahnya lagi nih kayaknya belum. Kita coba. Salah deh. Yang di sebelah sini ini ya, 1 rem. Oke, ini kebesaran 0,9 mungkin 0,9. Memang susah memang ya. Secara estetika tuh memang fontnya kecil lebih tepat. Tapi kalau aplikasinya digunakan orang tua ya, orang nggak bisa lihat gitu. Oke, 0,9 kayaknya udah pas. Oke, udah selesai. Nanti silakan diupdate ya, diganti-ganti warnanya, silakan disesuaikan dengan style sekolahnya masing-masing. Misalnya sekolahnya dominan warna biru, maka pakaikan warna biru gitu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.